Mobilnya nurut, bagi gue sih enak Sobat Setir dari secara handlingnya ya. Gitu, dan ngebahas masalah tenaganya, mobil ini menggunakan mesin. Dia ngeredamnya juga baik. Itu membuat feels-nya di dalam tuh nyaman. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini kami diundang Suzuki untuk hadir ke Bandung dan cobain langsung si Suzuki Fronx ini. Jadi kira-kira nanti perjalanannya akan melewati beberapa kontur perjalanan, ada yang lewat tol, ada yang tanjakan, turunan, dan segala macam. Kira-kira bagaimana performa dari Suzuki Fronx ini? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Akhirnya kita langsung bawa si Suzuki Fronx ini Sobat Setir. Kita tadi mulai dari NJS, kemudian gue sebagai driver pertama dari mobil nomor 4. Di sini ada Rockford dari Lagnats, ada Reza CVT, dan Ipang dari Kendara. Nah, yang mau gue bahas duluan adalah tentunya dari posisi duduknya dulu nih Sobat Setir. Jadi mobil ini memang memiliki posisi duduk yang buat gue sih lumayan tinggi, tapi pengaturannya juga oke, kita bisa naik turun, maju mundur, reclining, semua secara manual, jadi gerakannya lebih cepat tentunya. Untuk steering, bisa tilt and telescopic juga. Nice, jadi bisa mendapatkan posisi nyetir yang bisa di-adjust sesuai dengan tinggi kita. Tinggi gue di 170 cm, seperti itu Sobat Setir. Nah, kemudian lanjut ngebahas masalah blind spot. Nah, gue ngerasa kalau pilar A-nya si Fronx ini lumayan gede ukurannya, jadi lumayan, kalau buat gue sih jadi kelihatan lah. Lumayan mengganggu tapi nggak yang segitunya. Untuk blind spot kanan dan kiri aman karena ada blind spot monitoring system. And by the way, mobil ini kan memang Suzuki pertama di Indonesia yang pakai ADAS. Jadi fitur-fitur ini lumayan baru dan ya bantu banget sih. Di bagian cerminnya dia ada kuning-kuning ala blind spot monitoring gitu. Kemudian ngeliat ke belakang juga udah. Kacanya ukurannya lumayan besar, jadi nggak mengganggu kita ketika lagi mau parkir misalkan, atau lagi di jalan tol memantau kendaraan yang ada di bagian belakang. Seperti itu. Nah, secara suspensi, kita berempat di dalam mobil ini sepakat bahwa suspensi ini enak ya, guys. Oke. Enak ya, enak. Top. Peredamannya bagus. Peredamannya bagus, bantingannya enak. Terus kekedapan kabinnya juga oke di mobil ini. Top. Dari tadi mobil lewat motor, tadi kan kita sempat beberapa kali ketemu. Jadi memang it's a Suzuki thing. Dulu sempat pakai Ignis dan ya lumayan juga ngerasain kenikmatan itu juga sih. Wow, seperti itu. Nah, ketika mobil ini launching, sebelumnya tuh ada sempat test drive kan sebenarnya. Ya, ada preview. Ada preview. Nah, waktu itu Yola tuh yang bawa, dan Yola kalau nggak salah bikin video juga. Jadi Sobat Setir bisa ngecek videonya ada di atas sini Sobat Setir. Oke, gue mau ngebahas masalah handlingnya dari mobil ini. Sebenarnya kita belum nyoba sih, sekarang kita langsung cobain aja ya. Kita pindah jalur nih. Kita pindah jalur ke kiri. Waduh, Cukup minim. ternyata secara Iya. Wow. kalau kita zigzag dikit, mobilnya nurut, bagi gue sih enak Sobat Setir dari secara handlingnya ya. Nah Sobat Setir, kayak yang tadi gue udah bilang bahwa mobil ini kan memang mobil pertama dari Suzuki yang dijual di Indonesia dengan fitur ADAS nih. Jadi langsung aja kita praktekin ADAS-nya. Untuk penggunaannya gampang. Semua ada di home setir. Sorry, saya pencet di sini. Oke, dia udah masuk. Dan kita bisa atur jarak juga dengan kendaraan depan. Oke. Dan untuk lane follow-nya di bagian bawah sini Sobat Setir. Nah, ini udah engage. Udah, kita jadi bisa lebih santai lagi ketika lagi nyetir nih. Dan karena dia dibantu oleh radar juga dan kamera, maka untuk sistem ADAS itu smooth banget, enak banget. Gitu. Dan ngebahas masalah tenaganya, mobil ini menggunakan mesin K15C 1500 cc SHVS mild hybrid dengan tenaga 101 PS dengan torsi sebesar 135 Nm. Seperti itu. Kira-kira bagaimana rasa tarikannya, kita gas. Oke. Ya nggak yang sepowerful itu, tapi bagi gue sih ini udah lebih dari cukup lah untuk kegunaan harian. Seperti itu Sobat Setir. Nanti abis ini kita cobain duduk di belakang, kira-kira bagaimana rasanya, karena kan balingannya enak. Apakah di belakang juga masih enak? Ikutin terus. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir Kanan. Oke, Sobat Setir dan Arjo Jangkis dan Civities dan Yes. semuanya. Jadi sekarang kita duduk di row kedua di belakang, dan kita mau share
gimana rasa duduk di sini. Oke. Mungkin lu mau menyampaikan. Lu dulu. Oke. Dari segi posisi duduk lu ya, gue bahas nih. Di depan Rockford lagi nyetir. Yes. Gue punya legroom sekitar 9 jari Oke. dengan headroom 4 jari, dan menurut gue ini udah cukup nyaman. Nyaman ya? Kita dari kemarin udah keliling-keliling kota Bandung, kita udah jalan-jalan ke daerah atas juga, jadi gue udah melalui Ciwidey, kita ke Puncelut segala, nanjak-nanjak, jalan nggak rata, hancur segala macam ya. Kita bolak-balik depan belakang gitu ya. Betul. Dan most of it gue di belakang. Iya, dari kemarin. Okay. Jadi gue sah nih, gue bilang kalau di belakang sebenarnya oke juga, recline angle-nya juga nggak begitu yang nggak setegak itu ya, nggak setegak ada SUV yang lebih tegak lagi gitu ya. Benar, kalau kita lihat dari luar memang bagian atap itu semakin ke belakang semakin rendah tuh, semakin landai. Tapi ya kan kalau karena seperti itu dari luar, mungkin orang asumsinya di dalam tuh akan sempit. Tapi nggak juga, gue di 170 cm menurut gue sih oke. Lu gimana? Oke, kalau gue pribadi, gue kemarin banyak nyetir dan juga banyak di belakang juga. So far nih mobil bener kata Rendra, dia recline angle-nya itu cukup bagus, dia nggak yang setegak itu, dia masih cukup oke. Dan yang paling gue notice lagi adalah bahan joknya empuk. Iya setuju. Jadi selain bandingan suspensinya enak, terus juga peredaman dampernya dari suspensinya tuh juga empuk, meredam dengan sangat baik. Karena kadang sinyal ditangkap kuping kita dan ke otak kita itu kalau suaranya gedubrak walaupun empuk, otak kita nangkepnya itu masih keras. Iya kan? Karena dibilang ini bunyinya berisik gitu. Tapi somehow karena dia ngeredamnya juga baik, terus peredamnya juga empuk, peredaman dari luar nih karena traffic lagi rame banget di daerah Bandung gitu ya. Itu membuat feels-nya di dalam tuh nyaman dan recline angle-nya enak. Tambah lagi headrest-nya walaupun memang cukup tegak, masih tegak juga, nggak se-recline itu, cuma dia posisinya nggak semengganggu itu. Posisinya pas sih buat tinggi kami, kalau kami 175 cm masih enak banget kalau di belakang sini, jujur aja. Benar. Dan legroom wise di depan tuh ada Ipang, tingginya mungkin dia tingginya 170 ya Bang ya? 170. Ya, tapi dia mungkin agak lebih sehat, jadi dia pasti lebih mundur dibandingkan orang biasa. Tapi gue di belakangnya nggak kesempitan sih. Tuh, nggak kesempitan. Masih oke kan? Yes. Terus juga yang paling enak sih sebenarnya kayak sandaran tangan di sini tuh udah dibalut soft touch, jadi empuk. Kurangnya minusnya paling cuma belum ada armrest sih. Kalau ada armrest sih perfect banget. Itu akan perfect, sama kalau joknya bisa lebih panjang, kayaknya lebih oke. Leg supportnya ya. Supportnya jadi lebih dapat gitu. Walaupun kaki kita kan bisa masuk kolong ya di sini. Jadi lumayan bisa slot. Kalau Rendra masih bisa masuk kolong. Kalau yang di sebelah kiri harus bear in mind, di sebelah kiri, terutama untuk yang variant mild hybrid nggak bisa sampai masuk banget karena ada baterai di bawah. Itu dia. Ini ada baterai, 12 volt ininya apa? 12 voltnya itu ada di bawah sini untuk mild hybridnya. Gitu. Sisanya sih sebenarnya udah cukup oke. Dan yang paling pintarnya lagi, walaupun kesannya kabinnya sebenarnya kecil, tapi sebenarnya tuh nggak kerasa klaustrofobiknya. Baru kerasa kalau kita ruang geraknya. Kenapa? Karena ada third quarter glass-nya di belakang situ. Jadi itu bikin feels airy di dalam kabinnya. Iya, setuju. Dan juga di belakang ini lengkap ya, kita ada ventilasi AC juga di sini. Jadi kegerahan di belakang. Terus colokan juga ada Type A dan Type C. Jadi nggak rebutan juga buat taruh buat charge devices kita. Betul. Dan juga kalau untuk urusan safety juga airbag juga masih sampai belakang sini gitu ya. Betul. Karena dia 6 airbag. Itu sih overall sih ya, kalau kalian misalnya suka pakai jasa pengemudi dan bakal pakai Suzuki Fronx ini masih cukup oke lah. Masih oke Bang. Lega mobilnya. Oke, mantap. Wah, tiba-tiba udah malam aja nih Sobat Setir. Sekalian juga ini adalah akhir dari video test drive Suzuki Fronx. Jadi kita udah nyobain mobilnya, kita udah nyobain di jalan tol, kita udah nyobain di jalanan yang lumayan menanjak dan kelok-kelok juga Sobat Setir. Dan kita juga udah nyobain di bagian belakang. Secara overall, Suzuki Fronx ini memang sangat-sangat nikmat, sangat-sangat enak gitu. Memang tenaganya nggak begitu yang gimana-gimana, tapi banyak hal yang sangat positif. Yang pertama itu adalah ADAS-nya. Ini kan Suzuki pertama yang pakai ADAS, ADAS-nya juga pinter, penggunaannya juga smooth. Dan yang kedua, konsumsi bahan bakar. Karena kami sempat menguji konsumsi bahan bakar dengan teknik full to full dari mobil ini 110 km perjalanannya kurang lebih dapat konsumsi bahan bakar di 1:36. Jadi yang bilang mild hybrid itu nggak irit, kalian cobain dulu nih Suzuki Fronx. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.
Oke sobat setir. Bisa muncul di head-up display, bisa muncul di speedometer, dan juga dia bisa muncul di